Selamat malam semuanya. Berjumpa lagi kita di podcast horor kesayangan kita, yaitu Indigo Cerita. Bersama saya Dila tentunya. Judul kisah hari ini yaitu tentang saya. Karena memang sebenarnya cerita Indigo ini lebih ke kisah saya yang terlahir sebagai seorang indigo yang sering diteror oleh makhluk tak kasat mata. Sedari kecil, saya sering melihat mereka yang tak terlihat. Tetapi jika saya mengatakannya, mama papa saya tak menggubris dan menganggap angin lalu. Respon mereka kala itu malah menjat bahwa saya penakut dan menghayal. Sehingga saya selalu memendam sendiri setiap kejadian yang ada. Tetapi ada suatu peristiwa yang mana membuat mereka untuk berpikir dua kali tentang apa yang saya alami. Apakah ini hanya sekedar faktor saya masih kecil yang penakut dan suka menghayal, atau memang karena saya yang terlahir indigo? Pada suatu malam, tepatnya malam Kamis, rumah nenek saya kosong karena mereka pergi keluar kota dalam rangka menikahkan om saya. Jadi mama dan papa diperintahkan untuk menjaga rumah. Dan memang saat itu saya masih sekolah, jadi tidak bisa mengambil libur. Sekitar jam 8 malam, saya, adik saya dan mama tidur di kamar tengah. Sedangkan papa di kamar utama. Dan rumah nenek saya itu ada ruang tamu, 3 kamar tidur, ada ruang tengah, tempat sholat, kamar mandi, dan dapur. Saat tengah malam saya terbangun karena kaki saya tanpa sengaja jatuh tepat di kepala mama. Suaranya keras sekali. Perpaduan antara dengkul yang menghantam tengkorak kepala. Memang saya ini ya, kalau tidur itu punya kebiasaan suka menggerak-gerakkan kaki. Sontak, saya bangun dan mengecek kepala mama. Dan yang saya lihat saat itu mama sedang tidur terlentang dengan kedua tangannya saling mengaitkan tangan dan bersimpu di perut, layaknya kayak orang lagi sholat ya. Dan dengan kedua kaki ditekuk, persis tidur di tengah-tengah antara saya dan adik saya. Saya cemas dan bingung. Cemasnya saat itu karena takut mama saya cedera. Bingungnya karena mama saya terlihat nyenyak sekali tidurnya, kayak nggak terjadi apa-apa. Ingin ku membangunkan dan bertanya, tapi mama saya itu punya pantangan. Kalau misalkan dibangunkan saat dia sedang tidur terlelap, biasanya akan membuat mama migrain. Itu yang saya teringat di benak saya saat itu. Jadi saya mengurungkan niat untuk membangunkan dan menunggu esok saja untuk meminta maaf. Keesokan paginya, saat kami sedang sarapan bersama, saya menanyakan keadaan mama. "Mah, sakit tidak kepalanya? Gara-gara semalam gak sengaja terbentur dengkulku. Maaf ya, Ma." Terus mama saya kaget. "Hah? Kapan?" "Semalam," saya bilang, "sekitar jam 12. Terus mama saya langsung bilang, "Ya Allah, mama minta maaf ya sudah ninggalin kalian berdua semalam ke rumah Bude untuk menyelesaikan suatu masalah keluarga." Terus aku bingung dan nanya lagi, "Sejak kapan?" Mama bilang, "Dari jam 11 sampai jam 2 ya kayaknya." Terus pas pulang juga langsung tidur dengan papa di kamar utama semalaman. Terus saya yang bingung antara shock campur takut bilang, "Jadi semalam siapa, Mah?" Sumpah demi Allah itu mama persis.
gaya tidurnya, postur badannya, rambutnya, kurus badannya. Tapi memang sih kalau saya ingat lagi, sebenarnya pas aku mau bangun itu antara ada yang bisiki atau feeling saya sendiri, saya juga ada lupa ya karena udah lama. Kayak ada yang larang gitu, jangan dibangunin mama, nanti mama sakit kepala kalau dibangunin lagi tidur nyenyak. Ya udah, makanya aku nggak jadi. Terus yang paling janggal itu mama cuma merespon santai, nggak ada panik-paniknya, dan sambil bilang gini, oh berarti semalam ada yang jagain ya kalian, pakai acara nyamar lagi. Nah gitu mama bilang. Perkataan mama waktu itu tidak terlalu ku mengerti sih, karena memang antara shock hebat yang aku alami, bingung masih, dan takut juga. Terus papa saya hanya diam 1000 bahasa tidak menggubris, karena memang papa saya ini jarang sekali ngajak saya berbicara kalau nggak terlalu penting-penting. Sekitar dari saya kecil, semenjak kejadian yang Barbie itu sampai saya kelas 3 SMA ya. Tapi nanti pas saya ketahuan saya ini indigo, saya sakit, baru dia percaya dan mulai akrab sama saya. Dan setelah kejadian itu, setiap malam saya selalu bermimpi. Namun mimpi itu bisa dikatakan 40%-nya sebagai petunjuk dan 60%-nya menjadi nyata. Entah itu baik ataupun buruk. Dan kisah malam hari ini kita sudahi sampai di sini dulu ya. Ikuti dan terus dengarkan kisah-kisah horor saya yang lainnya. Saya Dila pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.